Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi langsung dari depan gedung DPR RI. Ya Faisal, selamat siang. Bagaimanakah jelang suasana demonstrasi tolak hasil pemilu di sana siang hari ini? Ya baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini masa aksi demonstrasi sudah mulai berdatangan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan Pram, Arlista dan juga pemirsa, dari pantauan kami di sini, masa aksi memang sudah mulai mendatangi kawasan DPR RI sejak pukul 10 pagi tadi. Dan kita akan menunjukkan Pram, Arlista dan juga pemirsa bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, atau tepatnya di depan Jalan Gatot Subroto. Nah, Pram, Arlista dan juga pemirsa, memang di depan Anda atau di layar kaca Anda saat ini adalah masa aksi yang memang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk kaum laki-laki begitu. Nah, memang para masa aksi ini memang menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah terlebih dahulu, sampai dengan nantinya akan melanjutkan aksi kembali sekiranya pukul 1 siang nanti. Dan Pram, Arlista dan juga pemirsa, tadi kami sempat menyebutkan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang akan menyampaikan tuntutannya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari ini. Salah satunya ada kelompok masyarakat Gerakan Masyarakat 1 Maret atau yang disebut GEMA 0103 begitu. GEMA 0103 ini sendiri merupakan gabungan dari sekelompok masyarakat yang memang menginginkan masa depan Indonesia lebih baik, maksud kami, dengan menolak sejumlah dugaan kecurangan di Pilpres 2024 ini. Dan yang baru tiba di saat ini atau yang sudah tiba di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta merupakan masa dari relawan Amin atau relawan 01 begitu, di mana nantinya memang ada beberapa elemen masyarakat atau kelompok masyarakat yang menyampaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ada beberapa kelompok masyarakat, diantaranya ada FRS atau Front Rakyat Semesta. Kemudian juga ada masih banyak lainnya, juga ada Koalisi Penyelamat Demokrasi, dan masih ada kelompok masyarakat yang lainnya dengan tuntutan yang memang masih sama, yakni meminta DPR untuk segera melaksanakan hak angket begitu. Demikian, Arlista, Pram, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Faisal Rinaldi langsung dari depan gedung DPR RI, dan kami masih akan terus memantau perkembangan dari unjuk rasa pada siang hari ini. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya ratusan pengunjuk rasa berunjuk rasa di depan Istana Negara memprotes harga pangan yang terus melambung tinggi. Ya, para pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh ini juga menuntut revisi sejumlah undang-undang serta mengkritik proses pemilu 2024 yang dituding penuh kecurangan. Kita menyuarakan jeritan rakyat Indonesia dengan tritura. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka membawa 3 tuntutan, mulai dari menurunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih. Unjuk rasa digelar karena harga bahan pokok yang melambung tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh yang memadai. Mereka juga menuding pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap yang tak bisa dipercaya. Rakyat Indonesia dengan tritura. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa 1 negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
Jadwal rekapitulasi diantaranya Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semeraut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya di mana banjir masih menggenangi sekolah Madrasah Sanawiyah Nur At-Taqwa yang terletak di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat banjir, pihak sekolah menerapkan sistem pelajaran jarak jauh kepada para siswa. Akibat hujan deras pada Kamis kemarin, serta luapan anak kali Sunter, halaman sekolah masih digenangi air berkisar 15 hingga 25 cm. Kondisi ini membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu. Agar siswa bisa belajar dengan tenang, pihak sekolah menerapkan sistem pelajaran jarak jauh kepada para siswa yang dimulai sejak Kamis kemarin. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat membersihkan saluran yang berada di dekat sekolah agar air bisa mengalir dengan lancar ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Hujan intensitasnya cukup deras, kemudian ditambah mungkin karena sekolah kita bersebelahan dengan kali yang ada di belakang, ada kali, jika kali meluap airnya melimpah. Pemirsa, memasuki musim hujan, kasus demam berdarah di Jawa Barat meningkat hingga lebih dari 5.500 pasien pada periode Januari-Februari 2024. Dari ribuan kasus tersebut, 41 orang meninggal dunia.
Di saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Februari 2024 mencapai lebih dari 5.000 pasien, dengan angka kematian mencapai 41 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebanyak 626 orang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April itu biasanya kasus DBD akan meningkat. Seperti di tahun ini sudah dilaporkan adanya sejumlah sampai bulan Februari itu adanya 5.552 kasus. Ya, sedangkan pada tahun kemarin itu ada di bulan yang sama dari sampai bulan Februari itu ada 3.615 kasus. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembuat video viral aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan dengan syarat suka sama suka dijemput paksa anggota Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Pelaku adalah Samsudin atau terkenal dengan nama Gus Samsudin. Inilah Gus Samsudin, pembuat konten video viral aliran sesat yang memperbolehkan pasangan suami istri bertukar pasangan. Polisi melakukan penjemputan paksa di rumahnya di kawasan Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, video Gus Samsudin viral di media sosial. Terlihat sejumlah pasangan suami istri sedang berkumpul bersama. Tampak juga dalam video tayangan percakapan antara para jemaah yang intinya memberikan kebebasan untuk bertukar pasangan, asalkan suka sama suka. Sontak saja video tersebut membuat gaduh masyarakat. Kan semua sekarang ini masih saksi semua. Ya. Sekitar jam 7, sekitar jam 4 tadi ya. Kalau ini laporan dari jam 5. Jam 5 itu dijemput di sana atau jadi begini, saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Selain Samsudin, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lain yang ada di dalam video aliran sesat tersebut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor PT Bank Mandiri Persero Tbk di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Acara ini menandai langkah penting dalam pengembangan infrastruktur dan layanan digital di Ibu Kota Baru Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor PT Bank Mandiri Persero Tbk di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan kantor ini nantinya berbasis digital, bertajuk Mandiri Digital Services di Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan rampung Februari 2025 mendatang. Mandiri Digital Services akan dibangun di atas lahan seluas 1,28 hektar. Tempat ini akan menjadi pelopor one-stop financial solution di IKN dengan memberikan pelayanan terbaik secara digital dan offline. Presiden Jokowi mengapresiasi langkah Bank Mandiri yang akan memulai pembangunan gedung untuk layanan digital, mengingat potensi besar ekosistem digital di Indonesia. Mengingat potensi besar ekosistem digital di Indonesia, antara lain terlihat dari jumlah pengguna platform Livin Bank Mandiri yang sudah mencapai 23 juta. Dan saya senang Bank Mandiri segera akan memulai pembangunan kantor khusus untuk digital services. Karena saya tahu Livin di Bank Mandiri sudah berapa? 23 juta, Pak Dirut. Gede sekali, sangat gede sekali. Dikembangkan nanti dari sini untuk menjadi lebih besar lagi. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, Digital Services Bank Mandiri di IKN akan berlokasi di Pusat Layanan Perbankan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.
Mandiri Digital Services untuk hadir di IKN, berada di tengah-tengah pusat pemerintahan yang memang didesain akan didukung dengan teknologi. Karena memang dengan konsep IKN yang sustainable dan hijau, tentunya kita akan membangun lokasi ini menjadi juga bagian dari sustainable dan hijau. Selain itu, desain bangunan Mandiri Digital Services akan mengusung konsep sustainability dan ramah lingkungan, di mana solar panel akan berfungsi sebagai salah satu sumber energi. Dari Penajam Pasir Utara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.